Masuki dunia legenda. Yo kawan-kawan, kali ini kita akan kembali ngebahas alur cerita Sword Emperor. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, sekalian tekan tombol hype supaya channel ini bisa berkembang lebih cepat lagi. Di video sebelumnya, Dojun menyegel Rift Santarém sendirian yang membuat para agen Asosiasi Hero Brazil terkejut luar biasa. Bahkan sebelum ketua Asosiasi Hero Brazil sempat menanyakan laporan tertutupnya Rift tersebut dari Hyun Ju-yeon, Dojun malahan udah tancap gas lagi ke Rift Zone kedua berupa genangan air sungai untuk lanjut solo hunting di Rift tersebut. Pastinya ketua Asosiasi Hero Brazil nggak bisa percaya begitu aja saat Hyun Ju-yeon datang ke markasnya dan bilang kalau Rift Santarém ditutup oleh Dojun sendirian. Apalagi di Rift lain beberapa hero rank S telah tewas terbantai monster. Tapi Ju-yeon malah merespon, jika bukan karena Dojun, aku juga akan jadi bagian dari yang tewas. Mendengar itu si ketua pun menanggapi, jujur aku masih sulit untuk percaya monster yang terpapar dengan Dark Mana menjadi lebih kuat dan kekuatannya bahkan melebihi hero rank S. Terus, kau bilang Dojun melawan semua monster seperti itu sendirian? Tapi meski begitu, ada laporan dari beberapa rift di wilayah selatan yang telah berhasil ditutup. Kenapa bisa seperti itu? Menurut Ju-yeon, ada kemungkinan kalau area tersebut nggak terpapar dengan Dark Mana. Kita nggak bisa menurunkan kewaspadaan. Level bahayanya sekarang udah berubah, kata Ju-yeon yang langsung diiyakan oleh si ketua. Begitu tahu dari Ju-yeon kalau rift yang ada Dark Mana, terlihat dari warna pintunya yang berbeda, si ketua langsung menelpon para bawahannya untuk memeriksa semua pintu masuk rift yang ada di Brazil sekarang juga. Selagi si ketua Asosiasi Hero Brazil memberikan instruksi lanjutan kepada para bawahannya, Ju-yeon pun keluar dari ruangan untuk menelpon ketua Asosiasi Hero Korea, yaitu Na Tae-hwang. Ju-yeon meminta Na Tae-hwang untuk terus mengawasi pintu rift di Korea, barangkali jika ada terjadi suatu perubahan. Untungnya sejauh ini belum ada perubahan apa-apa di pintu rift Korea. Usai teleponan dengan Tae-hwang, dalam benaknya Ju-yeon bilang, bahkan hero rank S sekalipun akan kesulitan melawan beberapa monster yang telah diperkuat dengan Dark Mana. Dan jika monster level boss yang mendapatkan kekuatan itu, hasilnya pasti bisa jadi bencana. Kami harus bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Batin Ju-yeon dan Tae-hwang secara bersamaan, di mana mereka merasa sangat tegang saat ini. Kembali ke Dojun yang saat ini sedang berjalan menuju tengah sungai. Setahu Dojun, sungai, danau, dan pulau, kebanyakan rift membentuk lingkungan seperti itu agar bisa menyimpan core mereka di dalam air. Tapi karena manusia gak bisa bernapas dalam air, hero yang bisa bertarung dengan baik dalam kondisi tersebut sangatlah langka. Salah satunya adalah Ivan Looper, hero nasional dari Selandia Baru. Dia adalah hero rank S yang ahli dalam pertarungan bawah air. Alasan kenapa dia dihargai begitu tinggi dan dipanggil untuk menangani rift dalam air di seluruh dunia, itu karena dia punya trait unik, underwater breathing, ketika awakening menjadi hero. Seiring tubuh Dojun makin tenggelam ke dalam air, dia pun bilang dalam hatinya, aku bisa merasakannya. Dark Mana di dalam air ini lebih pekat dari sebelumnya. Baiklah, aku mulai aja, kata Dojun yang kemudian langsung menyelam ke dalam air tersebut. Usai ngelihat kedalaman air sangat gelap yang kemungkinan disebabkan Dark Mana, Dojun segera melapisi tubuhnya dengan dua aura sekaligus, yaitu untuk mengendalikan daya apung dan penyesuaian tekanan air. Dengan dua lapis aura itu, Dojun mampu menyusuri air tersebut dengan mudah hingga akhirnya mendarat di dasar sungai. Tapi tiba-tiba dia dikagetkan dengan kemunculan monster air raksasa yang menerjangnya dari arah samping. Monster yang mirip naga air itu mencoba melilit Dojun dengan tubuhnya. Ngelihat itu Dojun pun bilang dalam hati, Arakon, sepertinya dia penuh energi karena Dark Mana ya. Tanpa ragu Dojun mengeraskan seluruh tubuhnya, sehingga dalam sekejap Arakon langsung terpecah tewas di dalam air. Pecahan tubuhnya langsung dilahap oleh sekawanan piranha besar yang kelaparan. Tapi karena nggak cukup, mereka pun langsung mengincar Dojun yang ada di sana. Ngelihat itu, Dojun pun bilang dalam hatinya, jika Ivan Looper melihat ini, dia pasti akan terkejut. Bergerak bebas di dalam air, nggak terpengaruh oleh daya apung. Kaki tertanam kokoh di dasaran, dan pukulan yang menghantam kuat sama seperti di darat. Berkat kemampuan spesial bawah airnya, semua ikan yang menerjang, semuanya Dojun hantam masing-masing secara one hit, sampai semuanya terhempas kemana-mana. Sadar kalau jumlah ikan yang terlalu banyak di sana akan merepotkan kalau harus dihadapi sekaligus, Dojun pun melesat ke air gelap yang lebih dalam hingga bertemu dengan seekor ikan misterius yang berbaring di dasar air. Ngelihat ikan dengan ciri unik berupa mata besar dan pupil seperti kucing, Dojun langsung tahu kalau ikan tersebut bernama Akremos.
Dalam hatinya Dojun bilang, aku nggak pernah mengira akan melihat Akremos di sini. Di dunia sebelumnya, setiap orang yang menjadi legenda memiliki satu kesamaan. Mereka semua memburu Akremos ketika masih belum jadi apa-apa. Aku nggak boleh melewatkan kesempatan emas ini, batin Dojun sembari terus mendekati ikan tersebut. Saat Dojun makin mendekat, Akremos langsung membuka mulutnya lebar-lebar dan keluarlah pusaran gelap mengerikan dari mulut itu. Pusaran yang mampu melahap segalanya itu memaksa Dojun harus menancapkan kedua kakinya ke bebatuan dasar air agar dirinya nggak ikut terhisap. Faktanya, Akremos nggak punya predator alami. Karena nggak peduli siapapun lawannya, dia akan menciptakan subspace yang bisa melahap mereka bulat-bulat. Seiring pusaran subspace itu makin melebar dan mulai mengenai tubuh Dojun, Dojun pun terpaksa mengerahkan mana secara full power untuk bertahan dari hisapan itu. Apalagi dia nggak boleh menyerang Akremos jika ingin mendapatkan subspace-nya. Tabrakan mana Dojun dengan pusaran itu berlangsung dengan ganasnya, sampai-sampai mana yang memancar dari Dojun membuat tubuh-tubuh ikan lain yang di atasnya tercabik sadis mengerikan. Bahkan pancaran mana sebesar itu masih aja membuat Dojun terdorong mundur. Karena itu Dojun memfokuskan mana pekat di kedua tangannya untuk menahan gempuran subspace yang terus menekannya secara bertubi-tubi. Dalam hatinya Dojun bilang, semakin banyak mana yang ku keluarkan, semakin banyak pula dark mana dari laut dalam ini terserap sebagai balasannya. Tiba-tiba darah mengucur dari hidung Dojun sebagai tanda kalau tubuhnya udah mencapai batas kemampuan. Karena itu Dojun pun berniat akan mempertaruhkan segalanya dengan satu ledakan mana. Dia pun kembali menguatkan mana pada tangannya sampai puncak maksimal. Hingga tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat dari bawah air sampai hempasannya naik ke atas, membumbung tinggi ke udara. Gegara ledakan tersebut, baik Akremos maupun Dojun sama-sama terlontar ke atas keluar dari air, di mana Dojun sendiri berhasil mendapatkan subspace Akremos ke dalam genggamannya. Sayang pencapaian luar biasa itu bukan tanpa pengorbanan besar, karena si ikan dan Dojun sama-sama kembali jatuh tercebur ke dalam air dari ketinggian. Gak berselang lama, terlihat Dojun berhasil siuman setelah tenggelam ke air sebelumnya di sebuah padang yang banyak burung pencari ikan. Uniknya setelah siuman, kekuatan mana Dojun juga terlihat jadi lebih besar. Tapi yang paling dia syukuri adalah subspace sebagai hadiah utamanya. Dengan subspace tersebut, Dojun bisa berpindah ke lokasi lain dalam sekejap. Berhubung gak ada apa-apa lagi di reef itu, maka Dojun pun berniat untuk segera menutup reef yang penuh dengan air tersebut. Sementara itu di markas Asosiasi Hero Korea, terlihat Na Tae-hwang lumayan kecewa mendapat laporan kalau ada beberapa hero Korea yang meninggal selama penutupan reef di Brazil. Anehnya kejadian tewasnya beberapa hero cuma terjadi pada reef zone tertentu, sehingga ketika Seo Dojun berhasil menutup salah satu reef berbahaya tersebut sendirian, hal itu membuat Na Tae-hwang makin kagum kepadanya. Usai memberikan instruksi pada wakilnya agar terus mengawasi semua pintu reef di Korea, barangkali bisa terjadi anomali seperti di Brazil. Na Tae-hwang mengaku kalau dirinya agak khawatir dengan hero Seo Dojun, karena ketua asosiasi Brazil yang bernama Daniel Lopez pasti akan berusaha memeras setiap tenaga yang dimiliki Dojun selagi dia masih di sana. Tapi si wakil langsung menyanggah, itu nggak mungkin. Hah? Kenapa bisa begitu? Tanya Tae-hwang kebingungan. Si wakil menjawab, mungkin malah Lopez lah yang akan berakhir diperas sampai habis. Untuk sesaat ruangan itu hening sebelum akhirnya Tae-hwang tertawa lebar. Kau nggak salah. Dojun bukan orang yang bisa dipermainkan semudah itu. Persis seperti anggapan Tae-hwang, saat ini Daniel Lopez sampai shock mendapat permintaan Dojun yang dirasa agak berlebihan. Dikatain berlebihan seperti itu, Dojun langsung pamit mau pergi begitu aja. Tapi Lopez segera menahannya dengan bilang, Tunggu sebentar, pikirkan soal keamanan negara Brazil juga. Bukankah itu tugas dari hero rank S? Tugas katamu? Aku udah menutup 2 reef zone sendirian. Tugas macam apa lagi yang harus kulakukan? Mungkin kau bisa coba katakan itu pada hero Brazil yang belum melakukan tugasnya. Tegas Dojun yang membuat Lopez langsung terdiam. Dojun pun ngelanjutin, jangan salah paham. Keamanan Brazil nggak ada hubungannya denganku. Jika reef di Korea mulai berubah seperti di sini, maukah kau mengirim hero untuk membantu? Spontan ucapan itu membuat Lopez tergagap kebingungan. Mendengar Lopez ketakutan dengan adanya reef anomali ini akan menghancurkan negara Brazil, Ju-yeon pun bilang sambil tersenyum, Ketua, hal itu justru membuat ini jadi lebih mudah. Anda tinggal penuhi aja persyaratan dari Dojun. Jika dibandingkan dengan keselamatan Brazil, persyaratan darinya itu sama sekali nggak berlebihan, bukan?
Merasa nggak ada pilihan, Lopez pun terpaksa setuju dengan permintaan Do-jun. Dia janji mulai sekarang Do-jun akan mendapatkan 50 juta dolar untuk setiap rift zone yang berhasil Do-jun tutup. Mendengar itu Do-jun pun bilang sambil tersenyum kecil. Seharusnya kau katakan aja dari awal. Berarti dimulai dari 2 yang udah aku tutup. Transfer 100 juta dolar dulu. Bagi kebanyakan orang mungkin sikap Do-jun ini serakah atau mata duitan. Tapi aslinya dia memang butuh uang sebanyak itu demi memenuhi janjinya pada sosok Do-jun yang asli, yaitu mendapatkan rumah aman bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Do-jun yang asli. Meski pemerintah Brazil enggan memenuhi persyaratan dari Do-jun, pada akhirnya mereka nggak punya pilihan lain dan terpaksa menurutinya. Namun di saat yang sama, mereka meminta perjanjian kerahasiaan dari Do-jun guna memastikan agar reputasi mereka nggak tercoreng di mata publik. Keesokan harinya, setelah upacara pelepasan jenazah Hiro di bandara, Do-jun dan kawan-kawan pun kembali berkumpul di Hotel Brazil. Selagi ngumpul, Injo nanya ke Do-jun, apa dia mau ikutan ke riff berikutnya. Do-jun menjawab kalau dia lebih suka dengan pilihan mana yang memberikannya kesepakatan terbaik. Do-jun bilang, selagi aku menutup satu riff, guildmu harus bergerak ke riff yang lain. Jadi maksudmu, kita akan menutup itu bersama? Selagi kami mengurus riff secara gabungan, Do-jun pergi menutup riff lainnya? Tanya Injo memastikan. Do-jun merespon, betul. Dengan begitu kita bisa mengurus sampai 3 riff sehari. Aku juga akan membagi sebagian hadiahku untuk riff yang ditutup bersama, kata Do-jun yang membuat anggota guild Injo langsung senang kegirangan. Nggak lupa Do-jun bilang kepada Ju-yeon sambil berbisik, jangan terlalu memaksakan diri sampai aku datang. Cukup fokus aja melindungi anggota guildmu. Kau bisa melakukannya bukan? Kau kan hero rank S, kata Do-jun yang membuat Ju-yeon tersipu malu sampai wajahnya merona. Sekejap kemudian, terlihat Do-jun udah memasuki riff lagi dan tiba-tiba muncul monster varian Cyclops yang menerjangnya. Tapi dengan gerakan gesit tak kasat mata, seketika Do-jun udah berada di belakang si monster untuk meninju kepalanya dengan keras sampai memuntahkan banyak darah. Ngelihat si monster nggak langsung tewas dengan one hit, Do-jun pun bilang, rupanya kau cukup tangguh juga. Apa mungkin aku coba aja teknik baruku? Cyclops yang kesal akhirnya kembali menerjang sekuat tenaganya. Tapi tinjunya terlalu mudah dihindari. Malahan Do-jun langsung melepaskan tendangan counter yang mengenai kepala si monster dengan telak, hingga membuat matanya memutih dan mulutnya kembali memuntahkan darah. Kesal diperlakukan seperti ini, si monster menjerit dalam raungan penuh amarah, dan seketika warna kulitnya pun berubah lebih cerah. Seiring si monster kembali melepaskan tinjunya, Do-jun mengaktifkan subspace dengan tangan kanan, sehingga tinju si monster masuk ke dalam celah dimensi itu, dan tiba-tiba muncul kembali di belakang, menghantam kepalanya sendiri dengan sangat keras. Akibat subspace tersebut, Do-jun pindahkan ke belakang kepalanya. Tapi dalam benaknya Do-jun agak kecewa dengan teknik subspace tersebut. Kemungkinan gak terlalu efektif digunakan dalam combat karena konsumsi mananya terlalu tinggi. Tanpa ragu Do-jun segera membantai Cyclops tersebut, sehingga terlihatlah di layar kontrol Asosiasi Hero Brazil kalau Rift Zone Selatan Mauru udah ditutup. Lopez yang ikut menonton layar kontrol cuma bisa kaget ngelihat rift itu berhasil ditutup hanya dalam 8 jam oleh Do-jun secara solo. Dia pun segera menyuruh bawahannya untuk mentransfer uang hadiah kepada Do-jun sebesar 50 juta dolar Amerika. Bawahan Lopez sempat khawatir kalau keadaannya begini terus, ada kemungkinan mereka akan ngeluarin 1 miliar dolar cuma dalam beberapa hari. Lopez langsung menanggapi, kita nggak boleh membiarkan dia mengambil semuanya. Panggil semua hero rank A dan rank S yang bisa dihubungi untuk berkumpul secepatnya. Kita akan bentuk tim khusus untuk bersaing dengan Seo Do-jun. Beri hadiah untuk tim khusus sebesar 10 juta dolar. Beri dukungan penuh dan suruh mereka untuk menutup rift sebelum Seo Do-jun, kata Lopez yang langsung diiyakan oleh bawahannya. Dalam hatinya Lopez bilang, baiklah, ini adalah persaingan. Seo Do-jun melawan aliansi hero internasional. Kita lihat pihak mana yang akan menutup rift lebih banyak. Ampun dah ini orang. Tipe orang yang gak pernah pergi ke lapangan, cuma duduk manis di kantor. Coba dia turun langsung ke rift ngeliat Do-jun ngelahin bos secara solo. Gak mungkin dia bikin rencana bodoh seperti ini. Atas perintah tersebut, Kang Yongpyo pun menjadi salah satu hero yang mendapat SMS dari Ketua Lopez. Yongpyo senang Ketua Lopez akhirnya udah membuat keputusan. Menurutnya 10 juta dolar itu memang kecil kalau dibandingkan dengan kekuatan yang diterjunkan. Tapi perburuan harusnya akan lebih mudah. Jadi nggak ada salahnya untuk ikut partisipasi, menurut Yongpyo.
Mendengar bawahannya bilang kalau para hero akan diberangkatkan sebagai sebuah tim sekaligus, Yongpyo yang kesal pun bilang, kalau sampai harus satu tim dengan bajingan Seo Dojun itu, pasti akan menyebalkan. Sebentar pak, nama Seo Dojun nggak ada dalam daftar, kata si bawahan yang membuat Yongpyo kaget. Usai si bawahan memberikan tabnya, Yongpyo pun bilang lagi, kau benar, Hyun Juyeon dan Jeong Injo juga nggak ada. Apa yang sebenarnya terjadi? Sekarang kita pindah ke Dojun, yang saat ini baru aja menerima hadiah transfer 50 juta dolar Amerika. Kebetulan Juyeon dan kawan-kawan saat ini juga sedang bersama Dojun usai menutup Rift. Mendengar Dojun bilang kalau asosiasi hero Brasil masih menepati janji pembayaran, Juyeon pun merespon, ada kemungkinan karena pembayaran padamu terlalu membebani mereka, jadi mereka memanggil hero dari beberapa negara untuk berkumpul. Mendengar itu Dojun tersenyum karena merasa sepertinya asosiasi hero Brasil bukan sekumpulan orang bodoh. Dalam benaknya Dojun bilang, mereka menggunakan uang yang awalnya dialokasikan untukku. Berarti uang udah bukan masalah lagi. Aku harus bergegas. Sama seperti yang diinginkan asosiasi Brasil, persaingan antara kedua pihak membawakan hasil yang cepat. Tim Dojun bersama Guild Cleom silih berganti menutup Rift dengan tim aliansi hero. Tapi bedanya, tim Dojun dan kawan-kawan gak pernah mengalami luka sekalipun, sedangkan tim aliansi hero selalu ada korban yang berjatuhan. Setelah beberapa hari berlalu seperti itu, terlihat para karyawan di asosiasi hero Brasil sangat kelelahan memantau layar kontrol sampai gak tidur berhari-hari. Memang Rift yang terkontaminasi Dark Mana bisa ditutup dengan cepat, tapi itu juga berarti kalau Rift Zone lain diabaikan. Rift-Rift yang diabaikan itu diawasi selama 24 jam dengan sensor dan unit pemantauan. Tapi karena nggak ada yang tahu kapan sesuatu akan terjadi, semua orang tetap waspada. Itulah alasannya kenapa para karyawan asosiasi hero Brasil nggak tidur selama beberapa hari. Namun penyiksaan itu akhirnya berakhir karena Dojun dan para hero akhirnya selesai dengan tugas mereka. Sontak unit pemantauan teriak gembira karena akhirnya mereka bisa istirahat. Bawahan Lopez segera melaporkan kejadian itu kepadanya di ruangan. Kalau semua Rift Zone dalam radius 500 km dari Santarem berhasil ditutup. Dengan begitu setiap Rift Zone yang dikonfirmasi mengandung Dark Mana berhasil ditutup semuanya. Memang masih ada beberapa Rift Zone yang tersisa, tapi Lopez bersedia memberikan 1 hari libur. Dia bilang ke bawahannya, mari kita adakan perayaan untuk para hero dan agen yang udah bekerja keras sampai sekarang. Nggak berselang lama, pesta meriah pun berlangsung pada malam hari. Selagi pesta berlangsung, Injo yang datang ke pesta bersama Juyeon dan Dojun menghampiri Lopez untuk ngasih tahu kalau mereka akan segera kembali ke Korea. Lopez yang masih pengen manfaatin Dojun merespon, kenapa kalian udah mau pulang? Bukankah masih ada beberapa Rift Zone yang tersisa? Selain itu, bukankah kalian setidaknya harus menyelesaikan operasinya lebih dulu? Mendengar Injo bilang kalau dari awal tim mereka memang ditugaskan di Santarem, jadi tugas mereka di Brasil udah selesai, Lopez pun bilang lagi, tunggu, jangan buru-buru. Apa setidaknya hero Seo Dojun bisa tinggal lebih lama? Kata setidaknya membuat Injo paham kalau Lopez masih berharap Dojun untuk tinggal di Brasil. Dojun, gimana menurutmu? Tanya Injo minta pendapat. Lopez bahkan membawa Dojun untuk bicara secara privat, tapi tetap aja Dojun menolaknya. Karena dia pun udah punya uang lebih dari cukup, jadi nggak perlu repot-repot nambah-nambah kerjaan untuk menutup Rift Zone yang lain. Setelah ninggalin Lopez dalam perasaan kecewa, Dojun malah menghampiri wanita cantik hero rank S Amerika yang bernama Gloria Tyler. Ngelihat itu Injo langsung godain Juyeon untuk cari tahu obrolan apa yang sedang mereka bicarakan. Dia bahkan menakuti Juyeon kalau nggak mau kehilangan Dojun cepat pergi ke sana. Tiba-tiba Juyeon tersentak karena mendengar suara Gloria yang bilang ke Dojun, pikirkan baik-baik Kasel, ini juga akan jadi kesempatan yang bagus untukmu. Kesempatan? Apa yang sedang mereka bicarakan? Sebaiknya itu bukan hal gila, seperti living together atau semacamnya. Batin Juyeon yang mulai ngehalu kemana-mana. Juyeon mengakui kalau Gloria memang sangat menawan, tapi anehnya Dojun cuma berekspresi datar seperti biasanya. Jangan bilang kalau dia nggak tertarik pada perempuan. Aduh, apa sih sedang kupikirkan ini? Batin Juyeon yang terus aja overthinking. Saat hampir berpisah, tiba-tiba Dojun bilang sekali lagi pada Gloria, mumpung kita sedang bertemu, apa aku boleh minta bantuan? Ini soal gold market yang akan datang. Aku ingin menghadirinya. Apa kau bisa mendapatkan undangannya untukku? Mendengar permintaan itu, Juyeon pun bilang dalam hati, gold market? Setahuku itu adalah pasar lelang terkenal di dunia yang diadakan setiap tahun di Las Vegas.
Kira-kira kenapa kamu mau datang ke sana, Dojun? Mendapat permintaan itu, spontan Gloria tersenyum menggoda sembari bilang, aku bisa atur itu dengan mudah, tapi dengan satu syarat. 1 minggu sebelum Gold Market dimulai, datang ke rumahku ya, oke? Seketika Jeon langsung shock mendengar ucapan itu. Pikirannya langsung ngehalu kemana-mana, ngebayangin adegan yang bukan-bukan antara Dojun dan Gloria. Sehingga Jeon yang penasaran jawaban apa yang akan Dojun berikan, melangkah lebih dekat pada mereka berdua. Gloria yang sadar kalau ada wanita yang menunggu Dojun dengan gelisah. Dia pun mengirimkan sesuatu via HP sembari bilang, kamu gak perlu jawab itu sekarang. Gimana kalau aku berikan sekarang aja? Meski begitu, aku masih berharap kamu akan datang sih. Undangan jangka panjang lebih bagus daripada tiket sekali pakai, bukan? Ternyata Gloria mengirimkan Gold Market VIP membership kepada Dojun yang membuat Jeon heran sejak kapan Gloria punya nomor gebetannya. Tapi tiba-tiba mereka bertiga tersentak karena mendengar suara seseorang mendekat yang bilang, fotonya akan terlihat bagus dari sudut ini. Para wanita cantik Korea dan Amerika sedang bersanding. Sungguh pemandangan yang indah sekali. Seo Dojun memang sangat hebat, bukan? Sampai ada bunga di kedua tangannya. Pasti rasanya seperti punya seluruh dunia, bukan? Kata Kang Yongpyo yang membuat Dojun sedikit kesal. Ngelihat mereka bertiga pada tegang, Kang Yongpyo pun bilang lagi, ayolah, jangan tegang begitu. Aku gak merencanakan apa-apa. Aku cuma ingin mengenalkan temanku. Oh iya, kalian udah pernah bertemu bukan? Siapa sangka teman yang Yongpyo maksud adalah Takashi yang sebelumnya pernah Dojun hajar habis-habisan. Kemunculan Takashi yang tangan kanannya masih diperban membuat Jeon dan Lopez tersentak kaget. Terutama Lopez karena dia sama sekali gak mengundang Takashi ke pesta itu. Dojun pun kemudian bilang ke Takashi, kelihatannya badanmu udah pulih. Ya, berkat dirimu, aku mendapatkan pengalaman yang berharga. Jawab Takashi singkat. Takut terjadi keributan antara Takashi dan Dojun, Lopez pun mengajak Takashi untuk duduk di tempat lain yang nyaman di sofa. Ngelihat itu Yongpyo pun kesal, karena setelah semua usaha yang dia lakukan untuk mengatur hari ini, malah dikacaukan oleh ketua Lopez. Tanpa basa-basi, Yongpyo langsung mencegat ketua Lopez untuk bilang ke Takashi, Wah, Takashi, senang melihatmu. Aku berani bertaruh pasti luka dari Dojun masih terasa sakit, bukan? Omong-omong soal itu, bukankah setidaknya kau layak dapat permintaan maaf? Gak peduli apapun yang terjadi. Mendapat pukulan berarti kau layak mendapat permintaan maaf, bukan? Kau pasti setuju, kan? Ucapan provokasi itu membuat urat di tangan Takashi bangkit, sehingga orang di sekitar yang melihatnya langsung merasa tegang. Tiba-tiba Dojun ikut memanaskan suasana. Hei Takashi, Yakuza itu sampah bukan? Sontak semua orang di sana syok setengah mati, karena Dojun berani mengejek profesi Takashi di depan semua orang. Makanya Takashi pun merespon, apa kau sungguh mengatakan itu dengan lantang? Ya jelas mereka adalah sampah. Pernyataan Takashi yang tiba-tiba itu pasti membuat Yongpyo keheranan, sedangkan Dojun malah senang mendengarnya. Ngelihat itu Jeon pun ikutan heran, karena dia merasa situasi aneh ini terasa begitu familiar. Gak terima rencananya gagal total, Yongpyo pun menyentuh pundak Takashi untuk nanya apa yang ingin dia lakukan dengan semua ucapan ini. Tiba-tiba Takashi melirik ke arah Yongpyo dengan tatapan tajam yang membuat Yongpyo tersentak mengucurkan keringat dingin. Tiba-tiba Takashi ngeluarin HP-nya dan mulai memutar suara rekaman telepon antara mereka berdua jauh sebelum hari ini. Waktu itu Yongpyo bilang via telepon, Hei Takashi, soal yang kita bicarakan sebelumnya, sebaiknya kita bergerak cepat. Hah? Memangnya apa yang kita bicarakan? Tanya Takashi penasaran. Yongpyo membalas, apa kau udah lupa? Ada seseorang di Brazil yang harus ditangani. Namanya Seo Dojun. Mendengar suara rekaman itu, pastinya membuat semua orang yang hadir di pesta terkaget-kaget. Rekaman pun masih berlanjut dengan suara Takashi yang nanya, aku bisa mengurus dia di dalam rift, bukan? Jangan membuatku banyak bicara. Mulutku lelah. Balas Yongpyo mencoba menutupi ucapan yang terlalu jelas perbuatan kriminalnya. Sewaktu Takashi nanya lagi apa yang bisa dilakukan di Brazil, Yongpyo merespon, ya, kalau ada, mungkin memancing wanita. Kali ini mungkin aku akan bertemu dengan Gloria atau Hyun Juyeon. Kelihatannya dia belum pernah pacaran sih. Oke lah, sampai ketemu di Brazil kalau gitu.
Itulah suara rekaman terakhir dari Takashi yang kemudian menutup teleponnya waktu itu. Pastinya Gloria dan Juyeon merasa jijik dengan apa yang diucapkan Yongpyo dalam rekaman suara telepon itu. Selagi Yongpyo mematung 1000 bahasa, gak menyangka kedoknya terbongkar di depan umum seperti ini. Dojun yang ngeliat itu malah tersenyum dan bilang dalam hati, "Gak kusangka efek dari mata Lynx bisa sampai seperti itu. Kang Yongpyo, kau memilih lawan yang salah." "Mulai sekarang dengan perlahan, aku akan membuatmu sampai berharap kalau lebih baik mati aja," kata Dojun seiring seluruh mata memandang Yongpyo dengan tatapan negatif yang membuatnya malu parah hingga basah dengan keringat dingin. Tapi, rasa malu itu malah membuat Yongpyo mulai kehilangan akal sehatnya. Dia pun bilang sambil tersenyum licik, "Bajingan Yakuza bodoh itu baru aja mengacaukan segalanya," kata Yongpyo yang membuat Takashi tersentak. Sambil mendekati Takashi, Yongpyo pun bilang lagi, "Yah, ini aja udah seperti neraka. Tapi, kalau kau terus membuka mulutmu, semuanya pasti akan jadi lebih buruk." Tiba-tiba Yongpyo menusukkan tangan kirinya dengan kecepatan tinggi, menembus jantung Takashi yang membuatnya langsung sekarat memuntahkan darah segar. Seiring Takashi yang meregang nyawa tersungkur ke tanah, seketika Yongpyo langsung kabur secepat kilat dari lokasi kejadian, sehingga Lopez langsung menyuruh semua agennya untuk menangkap si kriminal. Juyeon pun ikut mengajak Dojun untuk menangkap Yongpyo, tapi Juyeon malah heran ngelihat Dojun gak bereaksi sedikit pun, padahal seseorang seperti dia pasti bisa menghentikan semua hal itu terjadi. "Kenapa kamu gak menghentikannya?" tanya Juyeon penasaran. Dojun gak memberikan sepatah kata pun kecuali senyum tipis yang tersungging dari bibirnya. Malam itu menjadi malam yang mengejutkan. Kejadian tersebut langsung menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan jam. Dan dampak yang diterima Korea serta Jepang udah berada di luar bayangan. Pihak pemerintah dan asosiasi hero memilih sikap diam. Sedangkan media tetap menggali masa lalu Kang Yongpyo dan Takashi tanpa henti. Dan orang yang paling marah dalam insiden ini adalah ibu tirinya, Seo Dojun. Hong Hae-ju yang murka menghancurkan apapun yang ada di ruangannya, termasuk TV dinding. Setelahnya dia pun memanggil Direktur Lee ke dalam untuk menanyakan apa yang terjadi pada Kang Yongpyo. Berdasarkan info, Direktur Lee menjawab kalau Interpol dan aliansi hero dunia sedang melacaknya, tapi belum ada laporan tentang penangkapannya. Mendengar itu, Hae-ju yang masih emosi pun bilang, "Si brengsek itu, semoga dia mati aja saat melawan penangkapan." Kemudian Hae-ju juga nanya apa Direktur Lee udah memutuskan semua jejak dengan Yongpyo. Direktur Lee merespon kalau mereka udah mengambil semua tindakan yang bisa dilakukan. Mulai dari akun rekening, semua jaringan kontak, bahkan rekaman CCTV, semuanya udah dihapus secara diam-diam. Saat Direktur Lee nanya apa masih ada yang mengganggu Hae-ju, si ibu tiri langsung melempar HP-nya ke Direktur Lee sembari bilang, "Itu adalah ponsel pribadiku, cuma keluarga aja yang tahu nomor ponsel itu. Tapi, coba lihat sendiri pesan yang masuk terakhir." Saat Direktur Lee membuka pesan yang dimaksud, tertulislah di sana pesan dari anonim yang bunyinya, "Bekerja samalah partner. Kalau kau menolak, aku akan menyebarkan barang bukti. Jangan hubungi aku lagi." Di ujung pesan itu tertulis inisial huruf K. Makanya Direktur Lee pun nanya, "Mungkinkah ini dari Kang Yongpyo? Apa maksudnya dengan bekerja sama? Siapa yang peduli dengan yang dia maksud? Fakta jika kami memiliki hubungan aja itu udah seperti bencana. Dasar bodoh kalian semua. Enyah sana!" teriak Hae-ju yang murka sambil melemparkan sebuah guci pada Direktur Lee karena gagal merahasiakan nomor pribadi miliknya. Direktur Lee pun segera cabut dari sana sambil bilang dalam hati, "Sial, jika ini sampai terbawa, aku pasti akan terkena dampaknya. Aku harus cari cara untuk selamat, entah gimana pun caranya." Begitu Direktur Lee membuka pintu, spontan dia kaget karena udah berdiri Seo Gyong-cheol di sana, sang CEO Grup T sekaligus ayah mertua dari Hong Hae-ju. Direktur Lee yang ketakutan segera minta maaf dan langsung ngacir kaki 1000 dari sana. Hae-ju yang kelihatan syok kedatangan ayah mertua langsung membela diri kalau kekacauan di kamarnya gak seperti kelihatannya. Namun tiba-tiba, plak! Gyong-cheol langsung menampar pipi Hae-ju keras-keras sampai dia jatuh terduduk ke lantai. Setelahnya si kakek pun bilang dengan tegas, "Apa kau sungguh berpikir kalau aku ini hanya pria tua pikun yang cuma bisa duduk di belakang meja? Aku nggak tahu apa yang kau bicarakan." Baru aja Hae-ju mengatakan itu, seketika tamparan lain dari sang kakek mendarat di pipi Hae-ju yang lain. "Kau pikir aku nggak akan tahu kalau kau meminta Kang Yongpyo untuk menghabisi Dojun? Dia adalah darah dagingku sendiri, seorang hero rank S. Aku akan membawanya kembali ke rumah.
Aku selalu benci gimana grup P itu berlagak sombong hanya karena satu orang, Jang Seong-ho. Sepertinya langit masih memihakku. Tapi pertama-tama, kau harus atasi dulu kekacauan yang kau buat, kata Gyong Cheol yang terpaksa dituruti oleh Haeju yang kini sangat ketakutan. Sementara itu saat kekacauan menyebar di sekitar situasi Kang Yongpyo, Dojun dan rombongannya sedang kembali menuju Korea. Terlihat di dalam pesawat, Dojun merasa puas atas ekspedisi kali ini. Selain dia banyak mendapat bahan material, uang yang dia dapatkan juga cukup besar. Juyeon yang masih penasaran kemudian menghampiri bangku Dojun di pesawat untuk nanya kenapa Dojun membiarkan Yongpyo kabur setelah menusuk jantung Takashi. Dojun pun menjawab sambil tersenyum, karena hanya dengan begitulah untuk bisa mencapai ke tahap selanjutnya. Sedikit disayangkan, ketika kembali ke rumah, Dojun yang bertemu dengan keluarganya dikejutkan dengan kesehatan neneknya yang sedang menurun. Siapa sangka alasan sang adik gak membawa si nenek ke rumah sakit karena si nenek bilang kalau Dojun udah mempertaruhkan nyawa untuk menghasilkan uang. Jadinya mereka gak boleh menggunakannya dengan ceroboh. Ngelihat sang adik mengucapkan itu sambil menangis, Dojun yang hampir emosi langsung meredakan amarahnya. Dia pun berbisik ke telinga si nenek yang terbaring di tempat tidur. Pergi ke rumah sakit ketika sedang gak enak badan itu bukan pengeluaran ceroboh. Aku menghasilkan uang yang cukup di Brazil, jadi jangan khawatirkan soal biayanya. Belilah semua kebutuhan yang diperlukan. Lakukan semua hal yang nenek inginkan. Mulai sekarang, jangan menahan diri lagi. Hiduplah dengan nyaman, kata Dojun yang membuat sang nenek meneteskan air matanya. Dojun pun langsung membawa neneknya ke rumah sakit terbaik di Korea dan mengunjunginya setiap hari bersama Unyeong. Makan burger bersama menjadi bagian dari rutinitas mereka berdua sebelum mengunjungi sang nenek. Aduh, tiap hari makan burger. Apa nggak hancur tuh perut si adik? Dojun. Yo, komiknya mentok lagi kawan-kawan. Kita akan lanjutin alur cerita ini kemungkinan setelah update 6-7 chapter dari pengarangnya. Ya, bisa jadi video berikutnya baru bisa tayang 2 bulan lagi dari sekarang atau Februari 2026. Saksikan terus alur komik paling seru hanya di channel Manhwa Park. Dan stay update.